Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Muspiara dari Prodi Ekonomi C1 semester 2 Universitas Nurul Huda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Pada bab pertama mengenai pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Pertama ada pada masa Yunani kuno. Pada masa ini beranggapan mengenai sistem perbedaan kasta dan menjadikan pertanian sebagai sumber perekonomian. Perbedaan kasta pada masa Yunani kuno ini dibedakan menjadi 3. Pertama, raja sebagai pengatur, kedua, kesatria sebagai tentara, ketiga, buruh sebagai pekerja. Teori yang masih relevan dengan keadaan sekarang adalah teori fungsi uang, di mana uang sebagai alat tukar, alat pengukur nilai, dan alat penimbun kekayaan. Yang kedua ada kaum skolastik. Sistem perekonomian pada masa kaum skolastik ini bersumber dari gereja dan tidak adanya bunga, serta harga harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Jadi pada masa kaum skolastik ini sistem perekonomiannya harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh gereja. Dan jika kita menetapkan harga melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan barang, maka kita telah melanggar etika yang telah ditentukan oleh gereja. Pada masa ini juga tidak membenarkan adanya bunga dalam meminjamkan uang. Bunga dianggap sebagai riba. Lalu yang ketiga ada pada era merkantilisme. Untuk menjadi sebuah negara maju, maka sebuah negara harus melakukan perdagangan internasional. Jadi, jika sebuah negara ingin memperbaiki pertumbuhan ekonominya jauh lebih baik, maka sebuah negara tersebut harus melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, dengan menjual komoditas yang ada pada negara tersebut kepada negara lain. Lalu yang keempat ada kaum fisiokrat, di mana sistem ekonominya harus bersumber pada hukum alam dan tidak adanya campur tangan pemerintah. Pada masa kaum fisiokrat ini, sistem ekonominya harus bersumber pada hukum alam, artinya bebas. Jadi jika kita melakukan kegiatan ekonomi, kita bebas memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Tidak adanya campur tangan pemerintah, artinya pemerintah tidak perlu ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya kita membahas pada bab 2 mengenai pemikiran ekonomi kaum klasik, di mana Adam Smith dalam kaum klasik ini lebih menekankan pada harga dan ekonomi mikro, serta menganggap faktor manusia sebagai penentunya. Artinya dalam ekonomi mikro ini ia lebih menekankan pada masalah pembangunan dan kebijakan ekonomi. Masalah pembangunan ini seperti masalah infrastruktur, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Lalu kebijakan ekonominya apakah diterapkan dengan baik atau tidak. Lalu menganggap faktor manusia sebagai penentunya. Alasannya karena sumber daya alam yang ada ini harus dikelola oleh manusia. Kenapa? Karena jika manusia tidak mengelolanya, maka sumber daya alam yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Lalu pada bab selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Pertama ada teori dari Robert Malthus mengenai pertambahan penduduk, yaitu pertambahan penduduk ini jauh lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertambahan sumber daya bahan makanannya. Jika pertambahan penduduk dan pertambahan sumber daya bahan makanan ini tidak seimbang, maka akan menyebabkan masalah ekonomi lainnya, seperti yang diramalkan oleh Smith bahwa akan ada malapetaka bagi umat manusia jika pertambahan penduduk dan pertambahan bahan makanan ini tidak seimbang. Masalah ekonomi yang timbul ini seperti kelaparan dan kekurangan gizi. Lalu yang kedua ada teori dari David Ricardo. Teorinya ini tentang keunggulan kooperatif dan teori nilai tanah. Keunggulan kooperatif ini adalah keuntungan dari perdagangan internasional dengan perbedaan biaya peluang dari komoditas yang sama. Contohnya seperti Indonesia dan Turki yang melakukan perdagangan internasional. Indonesia menjual produk beras kepada Turki dan Turki menjual produk gandum ke Indonesia.
Sebenarnya Indonesia sendiri bisa memproduksi gandum dengan sumber daya alam yang Indonesia miliki, tetapi Indonesia lebih memilih untuk memproduksi beras karena menurut Indonesia beras itu lebih menguntungkan bagi negaranya. Jadi ia lebih memproduksi beras dengan lebih banyak. Kemudian Turki lebih memilih memproduksi gandum dibandingkan beras. Padahal sebenarnya Turki sendiri bisa memproduksi gandum dengan sumber daya yang ia miliki. Tetapi Turki lebih memilih memproduksi gandum karena menurutnya gandum adalah komoditas yang paling menguntungkan bagi Turki. Karena kedua negara ini sama-sama membutuhkan, bahwa Indonesia membutuhkan gandum, Turki membutuhkan beras, maka mereka melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia menjual beras ke Turki dan Turki menjual gandum ke Indonesia. Inilah yang disebut dengan keunggulan kooperatif, artinya komoditas atau produk yang unggul di negara mereka itu lebih diutamakan dibandingkan memproduksi komoditas yang sama. Lalu yang ketiga ada teori dari Jean-Baptiste Say. Dia beranggapan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Anggapannya ini didasari oleh hukum Say, di mana nilai produksi ini akan sama dengan nilai pendapatan. Jadi jika kita memproduksi barang, maka pendapatan yang kita miliki atau kita dapatkan akan sama dengan biaya produksinya. Lalu yang keempat ada teori John Stuart Mill. Dia beranggapan bahwa kebahagiaan itu bersifat menyeluruh dan tidak bersifat individu atau dimiliki sendiri. Jadi dalam ekonomi itu kita harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan sendiri. Karena untuk menjalin kerjasama dengan orang lain ataupun negara lain, berarti kita harus mementingkan kepentingan dari orang lain dan juga negara lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Lalu pada bab keempat ini membahas mengenai pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Beranggapan tentang teori utopis atau khayalan, artinya kebutuhan dari masyarakat itu sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah. Sebenarnya teori utopis atau khayalan ini tidak sesuai dengan keadaan di masyarakat. Kenapa? Karena sebenarnya dalam ekonomi masyarakat itu harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tidak sepenuhnya pemerintah itu bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Karena jika pemerintah selalu memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka pemerintah tidak dapat mendapatkan pemasukan bagi negaranya. Dan negaranya tidak bisa menjadi negara maju karena tidak memiliki pendapatan yang pasti dan masyarakatnya akan terus bergantung dengan pemerintah. Lalu pada bab 5 mengenai pemikiran ekonomi sosialisme Marxisme. Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang itu harus sesuai dengan proses produksi kerja buruh itu sendiri. Sebelumnya Marx sendiri mengecam mengenai teori kapitalisme, di mana teori ini lebih memanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi di sini dalam teori kapitalisme ini buruh lebih dirugikan daripada diuntungkan. Sehingga Marx sendiri mengecam teori kapitalisme dan menilai bahwa nilai suatu barang itu harus sesuai dengan proses produksi dari pekerja itu sendiri. Lalu pada bab 6 ini mengenai pembaruan terhadap Marxisme. Pendapat Marx sebelumnya mengenai bahwa buruh itu hanya dimanfaatkan dan tidak dapat hidup sejahtera, ini pada kenyataannya tidak terbukti benar. Sebaliknya, pada negara-negara kapitalis ini, kaum buruh itu tidak selamanya hidup sengsara. Bahkan tatanan kehidupan mereka itu jauh lebih baik daripada negara lainnya.
Sehingga pendapat Marx mengenai kaum buruh yang hanya dimanfaatkan dan tidak dapat hidup sejahtera ini akhirnya mendapat pembaharuan bahwa pemikiran ekonomi tersebut tidak terbukti benar. Dan pada kenyataannya, kaum buruh itu tidak selamanya hidup sengsara, tetapi dapat hidup sejahtera. Lalu pada bab selanjutnya, pada bab 7 ini membahas mengenai pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Inti dari pemikiran ekonomi mazhab neoklasik ini adalah teori pembentukan harga keseimbangan pasar dan perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Jadi dalam pemikiran ekonomi mazhab neoklasik ini yang dibahas adalah bagaimana proses pembentukan harga keseimbangan pasar dan bagaimana proses pembentukan perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Kemudian selanjutnya pada bab 8 kita membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran sejarah historis, di mana kegiatan perekonomian pada pemikiran ekonomi aliran sejarah historis ini tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga dalam sistem ekonominya ini campur tangan pemerintah itu sangat penting. Mereka percaya bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian untuk mengatur perekonomian itu sangat diperlukan agar mereka dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Lalu pada bab 9 kita membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran institusional. Aliran institusional sendiri adalah perilaku ekonomi yang bersumber dari norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, tradisi, dan budaya. Jadi dalam aliran institusional ini, perilaku ekonomi atau segala macam perilaku ekonomi itu harus bersumber dari norma-norma ataupun nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Atau dapat dikatakan perilaku ekonomi ini harus sesuai dengan institusi-institusi tertentu atau aturan-aturan tertentu. Kehadiran institusi itu sangat penting sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan para pelaku ekonomi. Lalu pada bab 10 kita membahas mengenai pemikiran ekonomi Keynes. Keynes berpendapat bahwa peran atau campur tangan pemerintah dalam perekonomian itu sangat penting agar perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar. Menurut Keynes, perekonomian itu tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Harus ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Karena jika terjadi pengangguran, maka pemerintah dapat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lalu, jika harga-harga di pasar naik, maka pemerintah juga dapat berperan penting dalam menarik peredaran uang di masyarakat sehingga dapat menekan terjadinya inflasi dalam perekonomian. Lalu pada bab 11 ini kita membahas mengenai pemikiran ekonomi non-Keynes dan pasca Keynes, di mana pemikiran ekonomi non-Keynes dan pasca Keynes ini membahas mengenai teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Jadi mereka lebih terfokus ke teori-teori yang membahas mengenai ketidakseimbangan dalam perekonomian dan hubungan antara pertumbuhan dan pendapatan. Dan yang terakhir pada bab 12 ini kita membahas mengenai pemikiran ekonomi aliran monetaris, di mana pencetus kebijakan moneter ini beranggapan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar dan jumlah uang tersebut harus dikurangi. Jadi, kebijakan moneter yang diambil oleh pemerintah itu seharusnya dapat menjamin uang yang beredar itu harus konstan atau tetap dan dapat terkendali pada tingkat yang rendah sehingga dalam perekonomian itu tidak terjadi adanya inflasi dalam masyarakat. Demikianlah penjelasan saya mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.